Ini dia format surat lamaran dan surat pernyataan untuk kamu mendaftar CPNS Kejaksaan terbaru. Jangan sampai salah loh ya. Sebelumnya kami hendak mengucapkan terima kasih karena telah klik video ini. Semoga bermanfaat, silakan simak sampai akhir ya. Akan tetapi jangan lupa subscribe dulu channel YouTube Dunia Kuliah dan Beasiswa supaya kamu mendapatkan banyak informasi seputar CPNS. Langsung aja kita bahas, ini dia yang pertama, format surat lamaran untuk kamu melamar CPNS di Kejaksaan. Seperti apa ya? Yuk simak video ini. Nah, ini dia format surat lamaran bila kamu ingin mendaftar di CPNS Kejaksaan Agung. Kira-kira seperti apa ya isinya? Dan format surat lamaran ini harus kamu tulis tangan ya. Jadi langsung ya, ini adalah contoh format surat lamaran. Jadi ini adalah kota atau tempat tinggal kalian, kota atau kabupaten tempat tinggal kalian. Kemudian yang ini adalah tanggal kalian menulis surat lamaran. Tidak harus sama dengan tanggal kalian upload berkas ya. Tidak apa-apa, santai saja. Yang penting selama tanggal itu adalah selama masa periode pendaftaran. Oke, kemudian di kiri setelah itu ada tulisan YTH yang terhormat Jaksa Agung. Ditulis seperti ini, persis seperti ini. Selaku pejabat pembina kepegawaian di Jakarta. Dimanapun tepatnya tulisannya tetap di Jakarta. Kemudian di bawahnya, dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, jabatan yang dilamar, alamat KTP, alamat domisili, nomor telepon. Ini mari kita cek di bawah keterangannya ya. Keterangan nomor 3 tentang nama. Diisi dengan nama lengkap, tidak ada singkatan, tidak ada titel, tidak ada tulisan gelar ya. Dalam hal terdapat perbedaan antara nama lengkap di KTP dan ijazah, agar keduanya ditulis dengan format nama sesuai KTP atau nama sesuai ijazah. Misal, pada KTP tertulis Muhammad Wahyudin, sedangkan pada ijazah tertulis Moh Wahyudin. Maka dalam kolom ini ditulis menjadi Muhammad Wahyudin sesuai KTP atau Moh Wahyudin sesuai ijazah. Jadi ditambahi keterangannya ada sesuai KTP dan sesuai ijazah gitu ya. Nama sudah jelas ya. Oke, kita lanjut ke tempat atau tanggal lahir. Kita cek di poin nomor 4. Diisi dengan tempat dan tanggal lahir. Tempat lahir yang ditentukan adalah setingkat pemerintah daerah tingkat 2, yakni kabupaten atau kota. Jangan ditulis provinsi ya. Nah, dalam hal ini, tempat lahir pada KTP ataupun ijazah bukan merupakan kabupaten kota, maka format penulisannya adalah nama tempat lahir sesuai KTP atau nama tempat lahir sesuai ijazah. Nama tempat lahir setingkat pemerintah daerah tingkat 2 atau tanggal lahir. Gitu. Misal, si A yang lahir pada tanggal 10 Januari 2000, tempat lahirnya pada KTP tertulis daerah tingkat desa yakni Sindang Sari. Kan biasanya beda-beda ya. Ada yang nulis kabupaten, kota, bahkan ada yang nulis tingkat desa. Sedangkan seharusnya kan setidaknya itu tingkat kabupaten atau kota. Nah, sedangkan pada ijazah tertulis daerah tingkat kecamatan yakni Majenang. Padahal pemerintah daerah tingkat 2 daerah itu adalah Cilacap. Maka penulisan dalam kolom ini menjadi Sindang Sari sesuai KTP atau Majenang sesuai ijazah atau Cilacap sesuai pemerintah daerah tingkat 2 baru garis miring, baru nulis garis miring 10 Januari tahun 2000. Itu ya poin nomor 4. Nah, kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin ada keterangannya juga di nomor 5. Mari kita lihat. Nah, ini mah gampang sekali ya. Diisi laki-laki atau perempuan ya. Poin selanjutnya yakni pendidikan. Ada poin khususnya yakni nomor 6. Mari kita lihat keterangannya. Diisi dengan jenjang pendidikan khusus untuk S1 dan D3 dengan dilengkapi program studinya. Contoh, pendidikan S1, administrasi negara. Nah, kalau SMA ya ditulis SMA gitu. Selanjutnya yakni jabatan yang dilamar. Ada keterangannya di nomor 7, mari kita lihat. Diisi dengan jabatan yang dilamar. Diisi dengan jabatan yang dilamar atau formasi yang dilamar di CPNS Kejaksaan. Kemudian selanjutnya alamat KTP. Ada keterangannya nomor 8, seperti apa itu? Mari kita lihat. Diisi dengan alamat lengkap sesuai KTP. Jadi mulai nama jalannya, nomornya, RT RW, yang ada di KTP pokoknya masukin. Yang penting sesuai KTP.
Kemudian ada alamat domisili. Ada poin keterangan nomor 9, mari kita cek seperti apa keterangannya. Nomor 9, diisi dengan alamat domisili atau tempat tinggal saat lamaran dibuat, atau alamat lain selain KTP yang dianggap sebagai tempat tinggal. Jadi kalau misalkan tinggalnya sesuai dengan KTP ya ditulis aja ya. Tapi kalau domisilinya berbeda, ditulis juga alamat lengkapnya di domisili yang sedang kamu tinggali saat ini. Selanjutnya adalah nomor telepon. Di sini ada keterangan nomor 10, kira-kira nomor 10 keterangannya apa? Diisi dengan nomor handphone yang aktif. Nah, upayakan dengan nomor yang tersambung dengan WhatsApp, karena zaman udah canggih ya. Jadi diusahakan sebaik mungkin ya. Dan jangan sampai salah ya nulis nomor HP, mungkin aja ada sesuatu yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya. Ditulis ini ya, ditulis full. Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil di Kejaksaan RI tahun anggaran 2023. Sebagai bahan pertimbangan, berikut disampaikan hal-hal sebagai berikut. Nulisnya sama persis. 1. Kartu tanda penduduk atau KTP atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan. Ada angka 11 yang ini merupakan keterangan. Apa ya keterangannya? Mari kita cek bersama-sama. Nah ini, cukup satu dokumennya dicantumkan, yakni antara KTP atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan. Jadi kalau yang punya KTP, pakai KTP aja yang dilampirkan. Tapi kalau nggak punya KTP atau KTP-nya belum jadi-jadi, pakai surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan. Bisa langsung datang ke Dispenduk. Oke, selanjutnya. Poin nomor 2. Pas foto terbaru menggunakan kemeja berwarna putih dengan latar belakang warna merah. Kalau ada jasnya, dilepas aja jasnya, diedit boleh atau foto lagi boleh. Jadi ikuti saja ya arahannya. Pas foto terbaru menggunakan kemeja berwarna putih dengan latar belakang warna merah. Jangan pakai kaos ya di sini. Penjelasannya menggunakan kemeja berwarna putih. Oke, selanjutnya di poin nomor 3. Ada surat pernyataan. Nah, surat pernyataan ini sudah ada di anak lampiran keempat Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan PNS. Seperti apa itu nanti juga akan kita bahas. Kemudian nomor 4 ada surat pernyataan diri. Akan kita bahas juga ya. Kemudian nomor 5 ijazah atau STB. Ini ada keterangan nomor 12. Mari kita lihat nomor 12 seperti apa. Nah, dipilih sesuai dokumen yang dipiliki. Kalau punyanya ijazah ya ijazah. Kalau punyanya STB ya ditulis STB. Kemudian nomor 6, transkrip nilai akademik atau daftar nilai. Ini ada keterangan 13, mari kita lihat seperti apa itu. Dipilih sesuai dokumen yang dimiliki. Oke. Mari kita lihat. Nah, ini adalah transkrip nilai akademik atau daftar nilai. Karena tiap instansi pendidikan memiliki formatnya sendiri. Kalau kampus, universitas biasanya tulisannya transkrip nilai akademik. Daftar nilai biasanya untuk lulusan SMA ya. Itu jadi intinya sama saja. Ditulis salah satu saja sesuai yang dimiliki. Oke, nomor 7. Sertifikat atau nilai prediksi TOEFL atau IELTS. Ada keterangan poin di 14, di nomor 14. Kira-kira ada apa ya? Hanya dicantumkan bagi pelamar pada jabatan ahli pertama jaksa pada kebutuhan umum dan cum laude. Jadi ini opsi ya. Kalau memang dibutuhkan dokumen sertifikat TOEFL atau IELTS, maka harus ditulis juga. Tapi kalau nggak ada, tidak diwajibkan untuk melampirkan sertifikat TOEFL, maka kita lanjut aja ke nomor 8, yakni surat keterangan catatan kepolisian. Sudah jelas ya nomor 8, surat keterangan catatan kepolisian atau yang biasa disebut dengan SKCK. Nomor 9, ada surat keterangan dokter tentang tinggi atau berat badan dan BMI. Ini bisa minta ke puskesmas atau rumah sakit. Biasanya mintanya itu yang tanda tangan dokter. Dokternya diusahakan udah harus punya NIP ya. Dan diusahakan sudah ada stempel basah. Jadi itu adalah surat keterangan dokter tentang tinggi atau berat badan dan BMI. Oke, lanjut di nomor 10. Surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba. Jadi ini kita juga harus tes dulu ya. Jadi ini harus ada surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba. Nah, kemudian nomor 11 ada surat keterangan belum pernah menikah. Hanya dicantumkan bagi pelamar pada jabatan ahli pertama jaksa. Untuk pelamar formasi jaksa, ahli pertama,
wajib melampirkan surat keterangan belum pernah menikah. Namun dipastikan kamu juga belum menikah gitu ya. Bisa minta ke desa. Oke, nomor 12, surat keterangan disabilitas. Ada catatannya di nomor 16, mari kita cek. Surat keterangan disabilitas ini hanya dicantumkan bagi pelamar pada jabatan petugas barang bukti dan pengelola penanganan perkara pada kebutuhan khusus disabilitas. Gitu ya, udah jelas ya. Hanya untuk disabilitas. Kalau kamu tidak disabilitas, tidak perlu menulis bagian ini. Oke, lanjut. Surat keterangan keturunan Papua. Oke, mari kita lihat catatannya di nomor 17. Hanya dicantumkan bagi pelamar pada kebutuhan khusus putra atau putri Papua. Ini udah jelas 13 surat keterangan keturunan Papua. Kalau kamu bukan keturunan Papua, gak usah ngaku-ngaku jadi keturunan Papua. Kalau kamu gak punya keturunan Papua, maka yang nomor 13 tidak perlu ditulis. Oke, selanjutnya penutup. Ditulis persis. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila di kemudian hari ditemukan data yang tidak benar atau selama proses seleksi terdapat keterangannya berubah dan mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan yang ditentukan, maka saya menerima keputusan panitia untuk membatalkan keikutsertaan atau kelulusan saya pada seleksi CPNS Kejaksaan RI tahun anggaran 2023. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Hormat saya. Kemudian ditaruh dulu e-materainya ya di sini. E-materainya 10.000. Kemudian tanda tangan. Tanda tangan di sini. Diusahakan tanda tangannya bisa mengenai materainya ya. Biasanya kan seperti itu. Kemudian ini adalah nama. Nah, namanya ada keterangannya ini. Ada keterangan catatan di nomor 18. Nah, seperti apa ya keterangannya? Mari kita lihat. Diisi dengan nama lengkap sesuai KTP tanpa titel. Oke, jadi sudah jelas ya. Ini adalah diisi nama diri kita sesuai KTP tanpa titel, tanpa gelar gitu ya. Nah, itulah dia format surat lamaran yang harus kamu tulis tangan. Dan diusahakan ditulis serapi mungkin agar bisa jelas terbaca. Itulah dia format surat lamaran untuk kamu yang ingin melamar di instansi Kejaksaan Agung untuk menjadi CPNS tahun 2023. Selanjutnya kita akan membahas tentang format surat pernyataan diri untuk kamu mendaftar CPNS Kejaksaan. Perhatikan baik-baik ya di video ini. Selanjutnya ada surat pernyataan diri. Kalau ini diketik saja. Sudah tersedia format Word-nya ya. Nih, ada tulisan surat pernyataan diri yang bertanda tangan di bawah ini, nama. Ditulis nama lengkap sesuai KTP, oke? Kemudian tempat dan tanggal lahir. Udah jelas ya. Kemudian alamat. Ini diusahakan alamat sesuai KTP, yang pastinya akan sama dengan alamat yang ada di surat lamaran. Nah, ini kemudian lanjutannya. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia. 1. Bersedia diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil Kejaksaan RI dan bersedia menjalankan tugas sebagai calon pegawai negeri sipil Kejaksaan RI apabila saya telah lulus semua tahapan seleksi calon pegawai negeri sipil Kejaksaan Republik Indonesia. 2. Apabila saya mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi calon pegawai negeri sipil Kejaksaan RI tahun anggaran 2023 atau tidak menjalankan tugas setelah mendapatkan nomor induk kepegawaian, maka saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum, termasuk menerima sanksi berupa kewajiban pengembalian kerugian negara atas biaya selama seleksi, sebagaimana telah diatur pada pengumuman nomor Peng 12-CP-2-09-2023 tanggal 16 September 2023 tentang pelaksanaan seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil Kejaksaan RI tahun anggaran 2023. 3. Bersedia dibatalkan kelulusannya jika pada waktu melamar atau selama proses seleksi dengan sengaja memberikan surat keterangan atau dokumen yang tidak benar, termasuk jika pada proses seleksi dengan sengaja melakukan perbuatan yang nyata-nyata melanggar persyaratan sebagaimana ditentukan. Atas hal tersebut, Panselnas, Panitia Seleksi Nasional maupun
Pansel CASN Kejaksaan RI tahun anggaran 2023 tidak dapat dituntut baik perdata maupun pidana. 4. Bersedia mengabdi pada Kejaksaan Republik Indonesia dan tidak akan mengajukan pindah ke instansi lain secara pribadi dengan alasan apapun paling singkat selama 10 tahun sejak terhitung mulai tanggal pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil Kejaksaan Republik Indonesia. 5. Bersedia untuk tidak mengajukan mutasi antar satuan kerja secara pribadi dengan alasan apapun paling singkat selama 7 tahun sejak terhitung mulai tanggal pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil Kejaksaan Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang dalam rangka kebutuhan organisasi. 6. Bersedia untuk tidak mengajukan alih jabatan pada jabatan jaksa selama menjadi pegawai negeri sipil Kejaksaan RI. Nah, pernyataan poin 6 ini hanya dicantumkan untuk pelamar pada jabatan petugas barang bukti, pengelola penanganan perkara, dan penjaga tahanan. 7. Tidak akan menuntut haknya untuk diangkat sebagai jaksa apabila sudah memasuki usia 30 tahun, tidak ditetapkan oleh PPK menjadi peserta PPPJ dikarenakan tidak lulus seleksi PPPJ maupun melakukan perbuatan tercela dan atau pidana selama menjabat sebagai penelaah penuntutan dan penegakan hukum atau calon ahli pertama jaksa. 8. Bersedia untuk tidak menikah sampai diangkat sebagai PNS. Nah, pernyataan poin 7 dan 8 hanya dicantumkan oleh untuk pelamar pada jabatan ahli pertama jaksa. Penutupnya adalah, demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan, serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar. Ditulis, kota, koma, tanggal hari itu kamu membuat pernyataan. Yang membuat pernyataan, kamu bikin dulu materainya ya, materai, kemudian tanda tangan. Kemudian tanda tangan diusahakan nempel materai kalau bisa. Kemudian baru di sini ditulis nama lengkapmu tanpa titel atau gelar. Sudah jelas ya? Nah, itulah dia surat pernyataan diri untuk kamu yang ingin melamar menjadi CPNS di Kejaksaan. Selanjutnya yakni format surat pernyataan yang dibuat sesuai dengan aturan Badan Kepegawaian Negara. Seperti apa itu? Mari kita lihat. Selanjutnya, surat pernyataan yang ada di anak lampiran 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan PNS. Nah, ini surat pernyataan yang juga harus kamu lampirkan ketika kamu mendaftar CPNS ya. Ini surat pernyataan ini kamu ketik saja karena sudah tersedia dalam format Word. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini, nama kamu ya, namanya ditulis lengkap sesuai KTP, tempat dan tanggal lahir, jelas ya, agama dan alamat sesuai KTP. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya 1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. 2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, termasuk pegawai badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. 3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. 5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lainnya ditentukan oleh instansi pemerintah. Penutupnya, demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh instansi pemerintah apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar. Kemudian ditulis kota, koma,
tanggal kamu membuat pernyataan. Tulis ini yang membuat pernyataan. Diberi e-materai dulu ya, e-materai 10.000. Baru kamu tanda tangan dan tulis namanya. Tulis nama sesuai KTP tanpa gelar. Oke, nah itulah contoh surat pernyataan jika kamu ingin mendaftar menjadi CPNS di Kejaksaan. Nah itulah dia format surat lamaran dan surat pernyataan sesuai aturan BKN untuk kamu yang ingin melamar di CPNS Kejaksaan. Semoga sukses ya. Terima kasih sudah menyimak, semoga harimu menyenangkan.